Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Sengaja saya ngomong begini karena nanti ditonton, ada yang nonton siang hari, malam hari, kemudian pagi hari. Hari ini saya bersama dengan beberapa tokoh penting terkait dengan lalu lintas yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Kebetulan juga ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara, Hari Lalu Lintas Bayangkara Polres Kabupaten Kutai Timur tahun 2020. Hadir bersama-sama saya adalah Bapak AKP Mulyadi, Kasat Lantas Polres Kabupaten Kutai Timur. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Kemudian Bapak Andi Maspati, beliau adalah salah seorang pemerhati lalu lintas yang ada di daerah ini. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Kemudian Pak Agus WRB, Sekjen dari JBI Blackstone. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya, terima kasih telah hadir di acara ini, acara yang sangat luar biasa. Tetapi sebelumnya saya atas nama Media Putih mengucapkan selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara Indonesia yang ke-65. Semoga kita tetap jaya di jalanan. Amin. Amin. Pak Kasat, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, ini dalam rangka Hari Bayangkara, Hari Lalu Lintas Bayangkara. Di mana-mana Pak, yang namanya kota besar, Ya. yang menjadi perhatian kita itu persoalan lalu lintas. Benar-benar Pak. Di kota Jakarta dengan macetnya, di kota-kota Ya. besar, Medan, Surabaya, Makassar dengan macetnya. Nah, kita harus bersyukur Pak di Kabupaten Kutai Timur ini terkait dengan kemacetan itu masih kita bisa atasi. Ya. Karena mungkin jumlah penduduk yang belum terlalu banyak. Kemudian Pak, bagaimana pengelolaan lalu lintas yang ada di Kota Sangatta ini dan beberapa kecamatan ke depannya terkait dengan hari ini kita merayakan tahun lalu lintas. Nah, untuk lalu lintas di wilayah Polres Kutai Timur khususnya Sangatta, saya lihat sudah tertib. Ya. Tergantung dari masyarakatnya yang mungkin dari luar, yang belum tahu situasi keadaan lalu lintas di Polres atau wilayah Kutai Timur atau Sangatta, itu yang kadang menjadi momok bagi kita, karena tidak tahu situasi jalan, tidak tahu aturan yang mana di Sangatta ini ada aturan dari lalu lintas yang istilahnya dari kampung yang selama ini tidak menggunakan helm, tidak menggunakan lampu, itu biasanya yang menimbulkan masalah di daerah Sangatta. Iya. Atau mungkin gini Pak, kita mungkin juga di daerah ini belum memasang rambu-rambu lalu lintas yang maksimal seperti di kota-kota besar. Nah, kemarin kita sudah koordinasi selama saya ditugaskan di sini, awal dari saya bertugas kurang lebih 9 bulan. Dari mulai bulan Desember ya saya bertugas di sini dari Balikpapan. Saya pantau atau saya keliling kota, itu rambu memang agak kurang. Masih kurang. Dan saya pun berkunjung ke Dishub untuk koordinasi dengan masalah rambu ini, kan memang sangat penting itu Pak. Betul. Kalau rambu itu tidak ada, mungkin ya masyarakat mungkin ya gimana ya, nggak ada rambunya. Betul. Mau kita bertindak juga susah, karena menurut rambu ini kita kemarin koordinasi sama pihak yang berwenang atau Dishub, sudah kita koordinasikan. Untuk rambu memang belum ada, kita ngajukan ke sana, nunggu mungkin RAB-nya belum anggaran tahun depan. Anggaran tahun depan baru bisa terrealisasi. Benar. Pak Andi Maspati. Andi Maspati. Ini luar biasa nih. Pak Andi sudah lama di Sangatta Pak? Ya 8 tahunan. Oh 8 tahunan Pak ya. Oke. Tentu Bapak mengamati juga lalu lintas di daerah asal Bapak, katakanlah di Jawa atau di Sulawesi. Kemudian dikaitkan dengan pengamatan Bapak terkait dengan lalu lintas yang ada di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta.
Ya, memang sih selama ini mulai dari tahun-tahun yang lalu, Iya. saya melihat ini Kabupaten Sangatta ini karena transportasinya ini masih jarak pendek jalannya ya. Oh, jarak pendek. Utamanya Di kota Sangatta di ya. kota Sangatta. Iya. Lalu saya lihat mengenai lalu lintas, perkembangan lalu lintas, ya itu semakin ada untuk pengembangan ke depan. Gitu. Ada peningkatan menurut pengamatan dari Pak Andi. Ya. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Kasat Lantas tadi memang betul itu. Iya. Jadi kami juga selama beberapa tahun ini ada namanya forum. Oh, ada Forum lalu lintas yang diadakan oleh Dishub. Oh, forum Jadi lalu lintas, ya, iya. jadi situ terdiri Satlantas, ada pemerhati, ada Iya. dari dinas perhubungan, Iya. ada dinas pekerjaan umum Iya. yang terkait lah di situ. Lalu dalam selalu pertemuan itu saya sarankan sebenarnya Iya. kepada dinas perhubungan bahwa masih banyak kekurangan ya sarana lalu lintas yang ada di Kota Sangatta. Kenapa saya katakan demikian? Iya. Karena selama itu saya amati dan saya pantau. Lalu kemudian saya berikan saran-saran kepada mereka bahwa lalu lintas ini sifatnya dinamis. Iya. Lalu kemudian yang menggunakan lalu lintas ini semua kalangan, bukan hanya manusia, ya kadang-kadang juga hewan yang melintas, kadang-kadang juga siapa saja yang menggunakan lalu lintas. Cuman saya sarankan juga kepada terkait maksudnya Dishub. Dishub dan pekerjaan umum, bahwa apabila kita membuat satu jalan, itu harus diperhatikan itu analisa dampak lalu lintas yang ada. Karena desain daripada jalan itu menentukan juga terselenggaranya itu lalu lintas angkutan jalan. Nah, inilah saran-saran semua yang kita berikan kepada instansi yang terkait. Jadi saran-saran dari pengamat ini belum diaplikasikan atau belum dilaksanakan oleh dinas perhubungan yang ada di daerah ini. Antaranya itu adalah beberapa rambu saja. Rambu itu bukan standar. Ada beberapa rambu tidak standar. Karena dalam undang-undang lalu lintas di tabel berapa tentang masalah rambu itu, masalah petunjuk, terus kemudian apa dan segala macam, larangan dan sebagainya. Itu lebar rambu aja itu 60 cm, tidak dipakai lagi itu 60 cm itu. Maksudnya itu, yang 60 cm yang mana, Pak? Lingkarannya, besarnya. Lingkarannya. Oh iya. Sebenarnya itu kan standar itu sebenarnya 75 cm. Oh, standar ya. Itu standar nasional. Ya, standar nasional. Ya, kalau standar nasional itu 90 cm. Tapi ini kan standar untuk daerah, tingkat-tingkat daerah yang bisa digunakan itu minimal 75 cm. Kemudian beberapa masalah rambu-rambu lain juga yang kami sampaikan. Kemudian beberapa tempat shelter atau halter yang ada yang harus dirubah, harus diapa supaya keamanan daripada penumpang yang ada untuk mau naik kendaraan angkutan umum itu supaya terjamin di situ. Sehingga lalu lintas angkutan jalan ini betul-betul bisa tercapai dengan baik. Gitu. Ya, jadi masyarakat bisa lancar jalan karena dengan adanya rambu-rambu masyarakat bisa menyadari bahwa di mana kamu belok di situ ada rambu-rambu, di mana kamu stop di situ ada rambu-rambu. Betul. Oke, baik Pak. Saya ke Mas Agus dulu. Mas Agus dari JBI Blackstone. JBI Blackstone ini apa? Baik, Pak. JBI Blackstone adalah komunitas pecinta motor custom yang ada di Sangatta, Pak. Kami berdiri dari 2015 sampai sekarang. Dalam kegiatannya kita tidak hanya kumpul dalam membahas tentang motor custom saja, bagaimana, tapi juga mengenai safety dalam berlalu lintas di situ. Kita pun juga sering melakukan kerjasama dengan pihak Lantas, pihak Dishub untuk melakukan kampanye sosialisasi, masker, helm. Banyak kali program-program kita yang kerjasama ke sana, Pak. Karena bagi kami, apalagi kami ini motor custom, Pak ya. Motor custom itu banyak modifikasi. Oh, motor yang dimodifikasi. Standar maupun aturan tetap harus dipegang. Keselamatan nomor 1. Betul.
Jangan sampai dimodifikasi knalpotnya besar. Iya. Suara knalpotnya besar. Dan membahayakan diri kita maupun orang lain. Ini yang terus kita juga sadarkan pada anggota kita khususnya, dan juga masyarakat di sekitar, di luar daripada komunitas kita. Karena bagi kami sebenarnya bukan masalah ada rambu atau tidaknya saja, Pak, tapi juga harus dibangun juga kesadaran. Kesadaran ini juga harus dibentuk. Makanya kami pernah ada program ketika kami Kopdar, kami ada acara kemarin bersama juga dengan pihak Lantas, Pak, kita sosialisasikan, kita presentasikan ke masyarakat bahwa tertib lalu lintas itu bukan untuk orang lain loh. Tertib lalu lintas itu bukan supaya tidak ditilang oleh Pak Mulyadi saja. Tapi tertib lalu lintas itu untuk diri kita sendiri. Bahwa itu semua bukan untuk orang lain, tapi hanya kembali kepada diri kita sendiri. Oh, jadi peran JPI di dalam bagaimana mengatur atau memberikan peran atau memberikan semacam himbauan kepada masyarakat agar berlalu lintas dengan baik. Oke. Pak Kasat. Ya. Tadi Pak kita sudah mendengarkan para pengamat ini bahwa sebenarnya rambu itu standarnya sekitar 75 cm. Is oke. Nah, kemudian Pak, perkembangan senjata ini kan semakin lama semakin ramai, Pak. Nah, saya bukan mengamati, Pak, saya bukan pengamat, tetapi ada satu hal yang menjadi keluhan masyarakat sebenarnya terkait lalu lintas yang ada di sana, terutama bus-bus besar yang digunakan oleh KPC atau perusahaan-perusahaan yang mengangkut karyawan. Itu sembarang, Pak. Di depan gang juga di stop. Ini bagaimana, Pak, sikap daripada lalu lintas atau Pak Kasat sebagai komando di dalam mengatur lalu lintas kita yang ada di kota ini? Nah, ini sangat menarik ya, Pak ya. Untuk selama saya di Sangatta atau di wilayah Butim, saya lihat itu ada suatu angkutan yaitu bus yang khusus mengangkut karyawan KBC atau karyawan perusahaan lah. Dulu kami sudah mau koordinasi bahwa tempatkan, nah sebenarnya itu tempat untuk naikkan atau menurunkan itu sebenarnya sudah sudah ditetapkan, ada haltenya, ada halte di perusahaan itu. Karena masyarakat ini tidak mau kita ini dengan masyarakat ini sudah sering menghimbau, Pak. Waktu pertamanya ada COVID itu kita selalu tiap pagi, tiap sore, siang itu selalu menghimbau kepada karyawan-karyawan itu untuk menaikkan penumpang atau menurunkan tuh di haltenya. Di halte yang sudah ditetapkan. Ya, halte sudah ditetapkan di KPJ itu kan ada sementara di depan Telkom itu ada untuk menurunkan atau menaikkan. Tapi selama ini karyawannya ya itu tidak mau tahu, karena kadang ini supir nih ini berhenti mau, ini berhenti mau. Dulu sudah kita arahkan. Sementara ini mungkin kita mau koordinasi dengan pihak dari pengelola atau KPJ untuk menerapkan itu. Kalau bisa ditambah untuk haltenya, halte untuk yang sering dipakai untuk naikkan atau menurunkan penumpang, yang khususnya di daerah Kutai Permai itu ya. Betul. Kutai Permai itu kan sering terjadi antrian panjang, bis yang gede-gede yang seyogyanya tidak boleh parkir di situ, dia parkir menurunkan itu kan harus kita sosialkan dulu, Pak. Betul. Kalau kita langsung stop gitu, kita kan agak kurang etis. Betul. Nah, makanya kita sosialisasikan dulu dengan para pengemudi atau pihak perusahaan yang pengelola pemakai jasa itu. Kita nanti dalam waktu dekat akan kita panggil. Ya, masalahnya, Pak, setiap hari saya lihat itu semakin luar biasa semrawutnya, apalagi jam-jam pulang kerja, Pak, tuh. Jam-jam 5, jam 6 itu betul-betul luar biasa kreditnya lalu lintas kita, karena di situ ada berjejer bus-bus besar yang mengangkut karyawan. Nah, ironisnya, Pak, karena mereka stop di depan gang. Padahal gang keluar masuk ini ramai juga, Pak, dikunjungi masyarakat ini. Nah, saya khawatir dengan adanya seperti itu terjadi kecelakaan, Pak. Nah, itu. Jadi mungkin ada solusi yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan bus-bus besar. Ya, untuk solusinya ya itu tadi sudah saya sampaikan.
Untuk solusi tidak ada lain yaitu untuk disampaikan ke pihak karyawan yang mana sih untuk naikkan kendaraan, naikkan penumpang, untuk naik penumpang atau menurunkan itu kan kalau di daerah Jawa itu kan ada halte itu Pak, halte yang khusus. Sementara untuk yang halte yang nggak ada haltenya dilarang untuk naik situ. Makanya nanti kita koordinasi dengan pengelola bahwa ini loh aturannya di kota-kota yang mulai berkembang atau kota-kota besar ini kan harus ada halte. Sementara di Kutim ini minim sekali untuk halte. Benar. Ini halte, jangankan halte di sini itu trotoar aja itu sudah kemakan orang jualan kaki lima. Benar. Penertiban pun saya pernah menghubungi sama pihak dari Satpol PP. Ya kita kerjasama lah untuk menertibkan ini. Ini kan tugasnya kita bersama untuk trotoar itu gunanya untuk jalan kaki. Sementara sekarang kita lihat sendiri di trotoar aja kalau nggak kita tegur masih tetap berjualan di situ, tempatnya pun kurang ini kan Pak, kurang nyaman lah. Oke Pak Mul. Nah Pak Andi mengamati pernyataan saya tadi, apakah yang saya nyatakan itu tidak sesuai dengan pengamatan Bapak terkait bos-bos besar ini? Kenapa saya harus kemukakan ini Pak? Karena ini menjadi sorotan masyarakat kita yang ada di Kota Sangatta. Ya betul sekali itu. Jadi yang saya katakan awal tadi bahwa sering kami lakukan rapat forum itu, saya endurkan mengenai bus itu sudah tidak dibenarkan lagi untuk dijadikan angkutan karyawan masuk ke kota. Karena dari panjang kendaraan saja itu sudah 12 meter. Sedangkan jalan ini ukurannya cuma sekitar 8 meter. Lalu kemudian kalau dia menikung, menikung itu istilahnya kalau di teknis di perhubungan di undang-undang tentang masalah teknis kendaraan itu dari as 2 belakang ke pantatnya itu sudah overhand namanya, RO namanya. Yang saya tahu saya. RO itu sudah tidak dibenarkan lagi karena ketika dia menikung ada kendaraan di belakang ini sudah bisa kesentol bisa keserempet. Lalu kemudian memang sudah saya sarankan supaya pihak pengelola di sini memperhatikan atau mengganti jenis kendaraan yang ada. Oh jadi solusinya jenis kendaraan? Iya jenis kendaraan. Mungkin yang lebih kecil Pak? Iya lebih kecil. Yang seat yang sekitar 18 sampai 20 seat. Itu masih bisa kita benarkan. Nah kalau seperti di di Sangatta ini kan namanya tambang ya. Betul. Tambang itu memang sudah disiapkan sebenarnya, tapi ada poolnya apa yang disampaikan sama Pak Kasat Lantas itu. Jadi ada halte-haltenya. Jadi di situ yang karyawan itu bus yang besar untuk sementara ini dia tidak boleh masuk. Jadi artinya dia mungkin kalau pagi-pagi kalau masih sepi boleh aja itu ngantar sampai ke pool, tapi pulangnya itu dia harus pakai kendaraan bukan seperti itu lagi, karena itu banyak sekali bahayanya. Saya saja naik motor pernah sekali, tiba-tiba dia berhenti Pak. Nah itu dia berhenti. Nah sekarang yang kendaraan dari belakang ini laju, jadi kadang-kadang kita ambil ke kanan kita bisa disentok kendaraan dari belakang. Mudah-mudahan apa yang Bapak suarakan ini didengar oleh Dinas Perhubungan, didengar oleh Bupati atau Wakil Bupati yang ada di daerah ini. Kemudian Mas Agus, perannya tadi kan bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk berlalu lintas, tidak hanya menggunakan helm, tetapi bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik dan benar di jalan. Nah, persoalan yang saya lihat, mau maaf nih Pak Kasat, Pak Mulyadi, di Sangatta ini banyak sekali anak-anak kita, anak-anak muda kita, remaja-remaja kita yang menggunakan marka jalan itu sebagai ajang untuk acu kendaraan itu, tangkas kendaraan itu, terutama Pak di ujung Jalan Sudarso ini di daerah Sangatta Lama itu hampir tiap malam di situ ada balapan liar istilah mereka. Nah, apa peran JBI terkait dengan
persoalan nyata di depan mata kita ini. Baik, terima kasih Pak. Kami memulainya dari internal kami Pak. Di internal kami, ADART kami dan aturan dari organisasi kami internal. Apabila ada anggota yang melakukan kesalahan seperti itu, punishment-nya dia bisa peringatan cabut pet. Makanya itu semakin bagi anggota kami yang melanggar, punishment-nya agak ketat, khusus untuk balap liar yang melanggar lalu lintas. Tapi kalau saya lihat itu tidak ada dari JBI yang melakukan itu. Maksud saya adalah remaja-remaja kita yang melakukan balap liar itu hampir di setiap malam di Yosudarso ujung itu. Apa peran JBI terkait dengan itu? Karena begini, kenapa saya tanya ini, tidak mungkin bapak-bapak lalu lintas kita itu mau memperhatikan itu semua, karena kan apalagi mungkin terbatas Pak Umur ya. Terbatas. Bukan hanya prasarana, sarananya juga terbatas lalu lintas kita ini. Apalagi dihubungkan dengan dinas perhubungan tadi, bahwa banyak saran-saran dari pengamat kita itu bagaimana menyiapkan segala sesuatu terkait lalu lintas belum diokekan oleh dinas perhubungan. Nah, disinilah kelompok-kelompok motor atau komunitas-komunitas motor ini masuk ke dalam untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat kita terkait dengan lalu lintas untuk membantu polisi tentunya. Baik, kami pernah undang Pak teman-teman komunitas melalui media, melalui media kontes motor. Jadi ketika kita buka kontes motor kan semua dari kalangan berbagai komunitas kan banyak nih di Jakarta mulai kopi segala macam jenis motor itu ikut dalam ajang yang kami acarakan. Dalam kegiatan tersebut mulai dari awal pendaftaran sudah kita berikan kesadaran bahwa yang boleh mendaftar apabila surat menyuratnya lengkap, STNK-nya, termasuk SIM buat nama pesertanya, pemiliknya. Betul. Di saat setelah mulai masuk, waktu itu acara kita minta Pak Wahyu juga menyampaikan dari Lantas waktu itu mewakili untuk menyampaikan message-nya, pesannya, gimana sih berlalu lintas yang benar. Ya kami berusaha semaksimal mungkin dengan media mengumpulkan mereka ini. Ada media untuk memberikan kesadaran. Ya, saya ada sedikit nanggapin tadi Pak, ketika permasalahan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas itu tidak bisa kita hanya membebankan pada satu elemen. Betul. Ini permasalahan bersama. Semua stakeholder harus duduk bareng. Mungkin Lantas, Dishub, masyarakat, pemerhati, seperti Bapak. Kalau kita komunitas, kita harus duduk bareng. Perusahaan. Bagaimana nih yang benar, yang gimana sih supaya semua bisa berjalan. Perusahaan tentu tetap ada kepentingan untuk mengantar jemput karyawannya. Masyarakat punya kepentingan untuk memakai jalan juga. Bagaimana ini ketemu? Ini tidak akan bisa selesai permasalahan ini ketika tidak dilakukan duduk bareng bersama semua stakeholder yang ada. Ketika kita hanya bisa menyalahkan satu sisi, itu bukan solusi. Tapi bagaimana kita membuat sebuah solusi? Siapa yang memulai? Bisa dari pemerhati misalnya, dari Pak Mul, misalnya dari Lantas, atau dari Dishub, ataupun dari kita duduk bareng. Gimana supaya enak? Perusahaan tetap jalan dengan usahanya tanpa mengganggu masyarakat yang lain. Oke, baik. Makasih ini dari komunitas motor luar biasa. Ada gagasan yang bagus Pak tadi. Kita mengumpulkan semua stakeholder untuk bagaimana membicarakan persoalan lalu lintas kita, khusus di Jalan Yosudarso di Kota Sangatta ini. Kenapa tadi saya sentil persoalan mobil perusahaan ini Pak? Karena ini semakin hari semakin mengganggu. Semakin hari semakin pengguna lalu lintas kita semakin banyak. Sementara saya sepakat dengan pengamat kita bahwa kalau bisa solusinya sudah diperkecil mobil itu. Nah, Pak Wulyadi, tadi kawan-kawan sudah membicarakan Pak dengan serius bahwa memang kawan-kawan ini ingin membantu petugas lalu lintas dari pihak kepolisian bagaimana agar supaya jalan kita ini bisa dilalui pengguna jalan dengan baik, terutama di 65 tahun kita memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara di Lantas Polres Kutai Timur ini. Ke depan Pak, apa yang akan dilakukan oleh polisi lalu lintas kita terkait dengan bagaimana supaya lalu lintas kita ini semakin lancar? Terima kasih Pak. Jadi, untuk ke depan kita di
dalam rangka ulang tahun yang ke-65 kita maunya lebih baik untuk lalu lintas khususnya di Sangatta. Iya. Nah, untuk kedepannya kita harus sering berkomunikasi dengan Pak Andi, Pak Agus. Ini gimana sih cara pemecahannya masalah ini? Karena Jalan Sangatta ini kan cuma satu jalan Sudarso aja. Belum ada jalan alternatif. Jalan yang lain saya rasa nggak usah di sana pun nggak ada yang lewat. Iya betul. Iya. Jalan itu. Nah, selama ini kita sosialisasi kepada masyarakat. Gimana caranya sih orang pengendara di jalan? Itu tidak ada henti-hentinya anggota kami untuk sosialisasi di masyarakat. Gini loh cara pengendara yang baik di jalan. Ini sebelum kita jalan menggunakan ini supaya selamat dan lancar sampai tujuan. Untuk ke depan ya kita harus semakin memperbaiki tugas kita di jalan, yang mana kita harus menurunkan anggota kami yang istilahnya masih kurang untuk di simpang-simpang itu belum terisi semua. Kita ke depan masih tetap kita jalankan untuk supaya ada kemajuan lalu lintas supaya tidak ada macet, tidak ada komplain dari masyarakat. Ini ya selama ini kan masih ada jalan-jalan yang istilahnya keluar dari gang itu terbentuk dengan orang parkir di pinggir jalan, karena jalannya kan terbatas, tempat parkir juga nggak ada, orang jualan juga sembarangan. Betul. Itu yang jadi masalah kita selama ini, Pak. Kita harus sering komunikasi atau sosialisasi ke masyarakat yang istilahnya belum mengerti tentang jalan. Kita parkir dengan orang jalan langsung parkir, nggak memperdulikan ke belakang. Yang penting dirinya bisa parkir di situ aman. Sekarang yang jadi momok itu yang di jalan dalam. Itu pasar baru itu. Jalan Tembus Dayung itu. Ya, itu, Pak. Itu kan mungkin kita sering sosialisasi di masyarakat sana supaya masyarakat pengguna jalan tidak terganggu. Terkait dengan kondisi kita sekarang ini, COVID-19 atau COVID-19, apa peran lalu lintas, Pak, di dalam bagaimana mengedukasi masyarakat terkait penggunaan masker ketika melakukan mereka berjalan di jalanan? Terima kasih. Untuk masalah COVID ini, Pak, ya dari mulai awal COVID itu anggota kami itu sudah langsung turun ke lapangan. Begitu ada perintah dari atas atau dari pimpinan yang lebih ini, kita selalu tiap pagi sampai dari sekarang, dari mulai awal COVID, kita itu selalu ngimbau kepada masyarakat atau karyawan perusahaan untuk menggunakan masker. Bahkan kita kalau pagi itu razia masker di bis-bis perusahaan atau karyawan perusahaan yang naik bis. Sebelum naik itu ada masker enggak? Ini ada enggak? Dan sampai sekarang pun kita selalu bagi masker. Mungkin sehari itu kita bisa keluar masker itu sekitar 75 atau 100 masker yang kita bagikan ke masyarakat yang tidak menggunakan masker itu. Nah, kalau di daerah lain itu kan sudah ada himbauan dari pemerintahnya itu, kalau tidak salah ini Balikpapan Samarinda itu, yang tidak pakai masker denda 500.000 misalnya. Nah, kita masih bersyukur di Sangatta ini tidak ada denda seperti itu. Bagi pengendara lalu lintas yang di jalan yang tidak pakai masker, ini seharusnya ditilang juga, Pak. Kalau menurut saya. Wah, terima kasih. Ya, kebetulan ini, Pak, kemarin itu udah dikeluarkan PB atau Pergub nomor 32 kalau nggak salah dari PP. Itu sudah berlaku itu nomor 32. Tapi bisa menilang, mungkin dendanya belum ini ya, Pak. Kita sudah ada Pergubnya bahwa tidak menggunakan masker nantinya akan ada tindakan. Ada tindakan. Persoalannya COVID ini, Pak, kita tidak tahu kapan berhentinya. Benar. Ini peran lalu lintas, apalagi pihak pengamanan lalu lintas juga ini sangat berperan bagaimana mengedukasi masyarakat agar menggunakan masker kalau berjalan. Nah, seperti di sini, Pak, seharusnya tadi kan ada berenam, karena kita pikir kita harus jaga jarak, kan akhirnya tidak sempat, beberapa tamu kita tidak hadirkan malam hari ini. Ya walaupun
antara saya dan Pak Ulyadi berjarak, tapi hati kita tidak berjarak. Ya. Mudah-mudahan Pak ya. Pak Ulyadi. Kemudian harapan kedepannya Pak, pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Jawa Timur, khususnya untuk Kota Sangatta ini terkait bagaimana mereka menggunakan lalu lintas dengan baik. Ya. Terima kasih untuk Pak ini, untuk harapan saya ke depan masyarakat Kutai Timur lebih tertib dan mengerti aturan-aturan yang ada pada pengendara di jalan atau menggunakan jalan, supaya nanti selamat sampai tujuan. Oke, baik. Kalau Pak Andi, harapannya ke Dishub khususnya dan ke masyarakat pada umumnya. Jadi harapan saya kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, apa yang kita sudah sarankan itu, supaya betul-betul dihayati dan dilaksanakan dengan baik. Karena ini untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada. Jadi jangan main-main lah. Karena ini persoalan nyawa. Benar. Nah, kalau kita bicara namanya lalu lintas itu, bukan itu, nyawa itu hanya hitungan detik aja. Benar. Detik aja itu terjadi kecelakaan. Benar. Nah, harapan saya kepada semua masyarakat, supaya mematuhi semua aturan lalu lintas yang ada. Dan kalau memang ya itu yang sudah dipatuhi, saya kira untuk meningkatnya kecelakaan lalu lintas itu akan bisa berkurang. Bisa dianalisis. Pak Agus sebagai komunitas, himbauan Pak Agus terkait bagaimana berlalu lintas di masyarakat kita, khususnya untuk komunitas-komunitas yang ada di komunitas motor yang ada di Kutai Timur. Terima kasih Pak. Jalan adalah milik bersama. Kita satu aspal. Permasalahan juga bukan pada salah satu saja. Ketika kita ingin menyelesaikan, marilah kita semua pada taat, bukan hanya takut. Taat lebih baik daripada kita buat takut. Kesadaran itu harus kita munculkan melalui sosialisasi. Terima kasih juga kepada pihak Lantas yang selama ini telah melakukan banyak kegiatan sosialisasi. Saya pernah lihat sampai ke SD bahwa sosialisasi, sehingga masyarakat dari anak-anak pun sudah mulai kita sadarkan. Ini adalah gerakan yang bagus menurut saya Pak. Kita didik untuk taat. Tidak perlu dengan takut dengan akan ditilang, pasal segala macam, tapi mereka sudah mulai taat dari kecil. Ini bagus, langkah bagus. Tinggal bagaimana penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lalu lintas saat ini. Persoalan itu menurut kami alangkah luar biasanya ketika Lantas mengambil itu untuk mengundang duduk bareng semua stakeholder, kita pecahkan bersama, akan menjadi sebuah komitmen atau rekomendasi kepada pemerintah. Ini loh yang seharusnya kita jalanin supaya kita ketika berkendara berjalan raya ini nyaman semua. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ulyadi, Kasat Lantas Polres Kutim atas kehadirannya di acara ini. Kemudian Pak Andi sebagai pengamat yang betul-betul tajam amatannya. Ternyata di jalan itu ada istilah bahu, ada istilah badan jalan, dan ada trotoar. Trotoar ini mungkin kakinya Pak ya? Iya, kakinya. Luar biasa Pak Andi. Kemudian Pak Agus, terima kasih atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang pertama dan terakhir. Bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat terkait dengan berlalu lintas dengan baik, aman, selamat sampai di rumah. Karena nyawa kita tidak bisa jamin ketika kita menggunakan lalu lintas dengan ugal-ugalan dan tanpa mengikuti rambu-rambu yang telah dipasang oleh pemerintah. Baik. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Talkshow ini merupakan memperingati Hari Lalu Lintas yang ke-65. Semoga Polantas di Kabupaten Jawa Timur tetap jaya. Mereka menjaga kita dan kemudian kawan-kawan dari kepolisian juga kembali ke rumahnya dengan selamat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.